Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita kembali melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita berdoa kiranya Roh Kudus yang ada pada kita memberikan pengertian yang baru akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas kasih kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun, ini sungguh karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kami masih di dalam kondisi yang baik. Kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kembali sebelum kami beraktivitas di dalam hari ini, kiranya perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat melangkahkan kehidupan kami di hari ini bersama dengan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan pengertian yang baru buat kami, demikian juga memampukan kami untuk kami melangkah di hari ini bersama dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan pagi hari ini terkait dengan hari Minggu. Sebagaimana hari Minggu kemarin kita telah belajar di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kelima, dan saat ini disambung dengan ayat yang keenam sampai ayat yang ke-8. Mari kita belajar di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus menulis suratnya ini kepada Timotius. Ini adalah surat yang kedua, di mana Rasul Paulus saat itu masih ada di dalam penjara. Meskipun di dalam penjara, Rasul Paulus begitu memiliki hidup yang tetap bersuka cita, karena dia sanggup memberikan satu pesan-pesan kebenaran kepada Timotius, supaya Timotius nantinya ambil bagian di dalam pelayanan. Sebagaimana nantinya Paulus tidak selamanya hadir di antara sidang jemaat. Siapa yang meneruskan? Kalau bukan anak didiknya yang dikasihi, yaitu Timotius. Jadi Timotius saat ini menerima kebenaran firman Tuhan, dan pesan kebenaran ini benar-benar Rasul Paulus dengan bersungguh-sungguh supaya Timotius ini menjadi pelayan Injil yang baik, pelayan Injil yang benar sampai akhir hidupnya, seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan kuasa Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang memberi pencerahan buat Paulus bagaimana tentang ke depan akan hidupnya, sehingga Rasul Paulus menyadari mungkin tidak lama lagi hidupnya. Tidak lama lagi, sehingga Rasul Paulus menyampaikan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Jadi di sini Rasul Paulus memahami dan mengerti bahwa
kematianku sudah dekat. Justru karena Rasul Paulus menyadari kematian Rasul Paulus ini yang sudah dekat, Rasul Paulus menulis dengan sukacita kepada Timotius supaya Timotius nantinya menjadi pelayan Injil yang baik, yang benar. Seperti apa yang Rasul Paulus lakukan, sehingga Rasul Paulus kehidupannya menjadi teladan bagi Timotius. Ya, di sini Paulus menyampaikan kebenaran bagaimana mengenai dirinya yang dicurahkan sebagai persembahan. Sekiranya Timotius pun juga menyerahkan dirinya sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya, Timotius harus memberikan dirinya sebagai persembahan. Karena apa? Rasul Paulus terlebih dahulu sudah menyampaikan satu kebenaran. Bagaimana tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, di mana dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga dan nanti akan kembali kedua kali untuk menghakimi dan menjadi hakim yang adil. Inilah keyakinan iman dari Paulus supaya juga dimiliki oleh Timotius. Sehingga Timotius di sini sanggup memberikan dirinya sebagai persembahan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri, karena Kristus sendiri telah menjadikan dirinya sebagai korban persembahan kepada Tuhan Allah. Karena manusia yang berdosa tidak sanggup membenarkan dirinya, manusia tetap hidup di dalam dosa. Bagaimana manusia menjadi benar? Dengan cara apa? Kalau bukan dengan cara Kristus sendiri yang harus menjadi persembahan bagi Tuhan, persembahan yang layak. Ya. Oleh karena itu, mengingat akan kematian Tuhan Yesus ini, supaya Timotius pun juga turut memberikan dirinya sebagai persembahan, seperti Paulus. Paulus bisa saja berbangga dengan apa yang ada padanya dulu. Bagaimana tentang kedudukan dia punya, kekayaan dia pun juga punya, kehormatan dia juga punya. Tetapi itu semua dianggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Ketika dia mengenal Kristus, di mana Kristus menyerahkan dirinya untuk Paulus, sehingga Paulus pun harus merelakan diri menjadi persembahan. Ini yang Rasul Paulus teladankan kepada Timotius, supaya dia nantinya menjadi pelayan Injil yang baik, yang benar. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-7, aku mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi di sini Rasul Paulus di dalam perjalanan hidupnya, ketika dia sudah mengenal Yesus Kristus Tuhan, sebelum dia diangkat sebagai rasul, dia mengalami satu peristiwa yang begitu agung bagi dirinya, di mana dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia merasakan, ya, sehingga setelah dia merasakan adanya perjumpaan dia dengan Tuhan, mulai saat itu dia mengambil keputusan untuk memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia yang mati, yang disalib, dia yang bangkit, dia yang naik ke surga. Disinilah Paulus akhirnya mengambil keputusan untuk hidupnya. Bagaimana dia dapat sampai menyatakan tentang hidupnya. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sebagaimana berbicara tentang pertandingan yang baik, dia harus jujur.
dia harus tetap setia. Ya, sampai dikatakan aku mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi tidak ada celah di dalam pertandingan itu. Di dalam diri Paulus, setelah dia mengenal Kristus, dia benar-benar memberikan dirinya sebagai persembahan. Ya, sehingga di dalam pelayanannya benar-benar dia melayani kebenaran. Jadi di sini Rasul Paulus, dia dengan jujur, dia dengan benar, dan disertai dengan kesetiaan. Selanjutnya dikatakan aku mencapai garis akhir. Ya, aku telah mencapai garis akhir. Jadi untuk sampai pada garis akhir di sini, ya, dia harus dimana dia harus melakukan di dalam kehidupannya sebagaimana imannya kepada Kristus Yesus Tuhan itu sampai akhir hidupnya. Dikatakan di sini, dan aku telah memelihara iman. Jadi di sini Rasul Paulus memelihara iman kepada Yesus Kristus Tuhan, mulai ketika dia mengenal Yesus sampai dia mati. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, sehingga Paulus menyampaikan ini supaya menjadi teladan bagi Timotius, supaya nanti Timotius pun juga menjadi pemberita Injil, ya, menjadi pemberita Injil yang baik sampai akhir hidupnya. Di sini Rasul Paulus memberikan satu pesan kepada Timotius, tidak rugi hidup di dalam kebenaran sampai akhir hidup. Justru Rasul Paulus menyatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di sini Rasul Paulus benar-benar menyatakan ada satu keuntungan besar sebagaimana dia mengakhiri pertandingan itu, di mana sampai akhir hidupnya dia sanggup memelihara iman itu. Ada satu keuntungan yang besar. Keuntungan besar itu apa? Sebagaimana di dalam ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Jadi di sini Rasul Paulus menyampaikan satu pesan kebenaran kepada Timotius, sebagaimana akhir dari semuanya ini akan mendapatkan mahkota kebenaran. Jadi mahkota kebenaran akan diterima oleh siapa? Di sini kita akan belajar. Oleh karena itu, tema kita pada pagi hari ini tidak lain, milikilah mahkota kebenaran itu. Rasul Paulus memiliki satu keyakinan iman, di mana dia sanggup menyatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Apa itu mahkota kebenaran? Mari kita melihat. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Jadi mahkota kebenaran itu akan diterima setelah adanya satu penghakiman. Jadi di sini kita yang pertama, kita harus memiliki keyakinan iman kepada Kristus. Kristus adalah Hakim yang adil. Sebagaimana di dalam ayat yang pertama pun Rasul Paulus sudah menyatakan bahwa Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi di sini Rasul Paulus menunjukkan Yesus Kristus nanti yang datang kedua kali, dia akan menjadi hakim. Jadi di sini yang pertama, Kristus adalah hakim yang adil.
Jadi keadilan Kristus ini tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Seberapa kayanya kita tidak sanggup merubah keputusan Tuhan. Kebaikan kita pun juga tidak akan sanggup. Ya, tidak akan sanggup. Ya, kebaikan kita tidak akan sanggup. Oleh karena itu, Dia adalah hakim yang adil, akan menghakimi dengan adil. Dan keadilannya ini berdasarkan kebenaran. Yang kedua, Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Karena Kristus telah menyampaikan tentang dirinya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dirinya telah menyatakan bahwa akulah kebenaran. Jadi di sini yang kedua, Kristus adalah kebenaran itu. Ya. Jadi Kristus yang adalah kebenaran. Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan datang kepada Bapa. 2 minggu yang lalu kita telah belajar melalui kebenaran firman Tuhan bagaimana Kristus kembali ke surga menyediakan tempat. Ya, menyediakan tempat dan nanti akan turun kembali menghakimi, akan membawa mereka yang benar-benar layak, yang berdasarkan kebenaran. Jadi Kristus di sini yang adalah kebenaran, hanya Dialah satu-satunya yang sanggup membenarkan. Siapa yang dibenarkan? Tidak lain adalah mereka yang percaya kepada Kristus Yesus adalah Tuhan. Di mana orang yang percaya akan kematiannya, orang yang percaya akan kebangkitannya, orang yang percaya akan kenaikannya, dan orang yang percaya akan kedatangannya. Orang inilah adalah orang yang memiliki iman kepada Kristus yang akan dibenarkan, yang akan dibenarkan oleh Kristus. Ya. Jadi disinilah Kristus adalah kebenaran. Yang ketiga, Kristuslah yang membenarkan kita. Puji Tuhan, kita orang yang berdosa, oleh karena iman kita kepada Dia, kita menjadi pribadi yang dibenarkan. Karena kita menjadi pribadi yang telah dibenarkan, berarti kita hidup dalam kebenaran. Dengan kita hidup di dalam kebenaran, maka kita harus dapat tunjukkan di dalam kehidupan kita yang menyatakan bahwa kita hidup di dalam kebenaran dengan kita melakukan firman di dalam setiap kehidupan kita. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah janji Tuhan, di mana tidak hanya kita dibenarkan, tetapi kita pun juga memperoleh mahkota kebenaran. Ya, inilah yang keempat. Kita yang telah dibenarkan, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga tidak akan ingkar janji karena Dia Tuhan. Manusia bisa ingkar janji, tetapi Tuhan tidak pernah bisa ingkar janji. Tuhan yang berjanji pasti akan menggenapi. Janji Tuhan akan memberikan mahkota kebenaran bagi siapa? Orang yang telah dibenarkan, orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang memelihara kebenaran itu sampai akhir hidup. Orang itulah yang layak menikmati mahkota kebenaran. Puji Tuhan. Itulah yang keempat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita supaya dapat tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu? Bagaimana kita supaya tetap
di dalam tingkah laku kita menyatakan firman itu tidak lain, kita harus mencintai kebenaran itu. Ya, kita harus mencintai. Kalau kita mencintai kebenaran, maka kita akan melakukan kebenaran itu. Kalau kita melakukan kebenaran itu, peliharalah. Ini yang kedua. Yang pertama cintai, yang kedua peliharalah firman itu. Ya, pelihara. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan bagi kita. Ya, kalau Tuhan memang sudah panggil kita cukup sekian, ya sudah. Sampai saat itu. Tetapi bila kita masih Tuhan beri kesempatan buat kita hidup, berarti itulah waktunya kita justru menyatakan kebenaran. Ya, itulah wujud kita memelihara kebenaran itu. Yang ketiga, untuk kita dapat memelihara kebenaran firman itu terus dengan setia, tidak lain memiliki kerinduan, merindukan, ya, merindukan kedatangan Tuhan. Seperti Rasul Paulus, ya, sebagaimana Rasul Paulus menyampaikan, apa yang kelihatan itu sementara. Apa yang kelihatan itu sementara, tetapi yang kelihatan itu kekal. Di sini Rasul Paulus merindukan yang kekal itu. Justru dengan dia merindukan yang kekal itu, maka dia semakin kuat. Meskipun dia menghadapi pergumulan, meskipun dia harus menghadapi kelaparan, meskipun dia harus menghadapi permasalahan, meskipun dia harus menghadapi sakit, meskipun dia harus dipenjara, meskipun dia harus ditekan, tetapi Rasul Paulus begitu kuat. Karena apa? Kerinduan akan yang kekal. Demikian juga kerinduan kita akan mahkota itu tidak lain, kita merindukan kedatangan Tuhan. Tuhan yang adil, Dia yang datang kedua kali nantinya akan mengadili kita. Kita yang benar, kita nanti akan masuk dan akan memperoleh mahkota kebenaran. Puji Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami ucap syukur atas kasih kemurahan-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu saat ini telah menyingkapkan buat kami tentang mahkota kebenaran ini. Tidak lain, mahkota kebenaran hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar. Orang yang benar oleh karena iman kepada kebenaran. Tidak lain yang percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit dan yang telah naik ke surga, dan nanti yang akan datang kedua kali untuk mengadili. Terima kasih bila kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, sekiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami serahkan seluruh sidang jemaat di GBT Banguan. Kiranya Tuhan memberkati mereka sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati, menyertai, dan Engkau menjadi pengharapan di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami akan melangkahkan di hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.